Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Hani selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Sel dan Molekuler. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni aplikasi biologi sel dan molekuler di bidang farmasi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Putri Dewi Wulandari dengan NIM akhir 015 dan rekan saya. Saya Nela Mahani Rifada dengan NIM akhir 005. Saya Citra Novanda dengan NIM akhir 011. Saya Arviola Arum Florencia dengan NIM akhir 012. Saya Ivana Tasya Dina Putri Effendi dengan NIM akhir 013. Baik, untuk presentasi yang pertama dimulai dari pendahuluan. Baik, untuk pendahuluannya sendiri itu dimulai dari kemajuan teknologi dalam pengaplikasian biologi sel dan molekuler semakin pesat. Hal ini ditandai dengan kemajuan di salah satu bidang yakni bidang farmasi. Bidang farmasi dilakukan pengembangan obat-obatan seperti vaksin untuk menghalau patogen yang berpeluang besar menginfeksi tubuh secara molekuler yang melibatkan DNA. Pada praktiknya, vaksin DNA didasarkan pada plasmid yang dimiliki oleh bakteri pengkode antigen vaksin yang digerakkan oleh promotor eukariotik yang efisien. Vaksin DNA sendiri itu menjadi pionir dalam bidang farmasi secara molekuler, sebab sifatnya itu efisien dalam melawan patogen, serta dia itu biaya dan waktu dalam produksi vaksinnya itu efisien juga. Selanjutnya ada kasus dan aplikasi. Vaksin DNA menggunakan plasmid bakteri yang membawa gen antigen dengan promotor eukariotik sehingga antigen dapat diproduksi langsung di dalam sel tubuh. Berbeda dari vaksin protein, vaksin DNA harus masuk ke sitoplasma sel di lokasi injeksi untuk mengekspresikan antigen dan memicu respon imun melalui MHC kelas 1 dan kelas 2 dan yang mampu mengaktifkan sel T, CD4, dan CD8. Teknik ini terbukti efektif pada berbagai model hewan untuk penyakit infeksi, kanker, dan autoimunitas dan alergi. Kelebihan dari vaksin DNA meliputi desain yang sederhana dan murah, stabilitas pada suhu kamar, kemampuan melakukan modifikasi gen cepat, serta struktur antigen yang lebih alami berkat ekspresi in vivo. Meskipun beberapa vaksin DNA telah disetujui untuk penggunaan veteriner, penerapannya pada manusia masih terbatas karena respon imun yang kurang optimal. Baik, untuk selanjutnya terdapat 4 manfaat dari teknologi vaksin DNA yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kemampuannya mempercepat proses pengembangan vaksin melalui desain plasmid yang sederhana, aman, dan tidak memerlukan kultur patogen hidup. Vaksin DNA juga dapat meminimalisir toksisitas sistematik. Lalu, selanjutnya yaitu penargetan vaksin DNA ke dalam kompartemen tertentu dapat meningkatkan pemrosesan dan presentasi antigen yang mendorong respon imun yang diinginkan. Yang ketiga, yaitu dengan optimalisasi plasmid, teknik pengiriman seperti elektroporasi serta penggunaan adjuvan molekuler vaksin DNA mampu menghasilkan respon sel T yang kuat dan relevan untuk penyakit infeksi maupun kanker. Selain itu, stabilitas plasmid pada suhu ruang memberikan dampak besar pada aspek logistik karena memudahkan distribusi vaksin ke wilayah dengan infrastruktur terbatas. Lalu manfaat yang terakhir yaitu secara keseluruhan, teknologi ini memberikan dampak strategis dalam menciptakan platform vaksin yang lebih cepat, fleksibel, dan potensial untuk aplikasi kedokteran modern. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi kita hari ini yaitu vaksin DNA memiliki potensi besar sebagai platform vaksin modern karena mampu mengekspresikan antigen secara stabil dan memicu respon imun lengkap dengan proses produksi yang cepat dan aman.
Tantangan utamanya adalah imunogenisitas yang masih rendah dan pada manusia. Upaya peningkatan terus dilakukan melalui optimasi desain plasmid, penggunaan adjuvan molekuler, strategi prime boost, dan teknologi pengiriman yang lebih efisien. Dengan kemajuan ini, vaksin DNA semakin mendekati penerapan klinis luas dan berpotensi menjadi solusi penting untuk penyakit yang sulit ditangani oleh vaksin konvensional. Berikut ini referensi yang kami gunakan. Baik, terima kasih atas presentasinya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kekurangan pada PPT kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.